Sambil menanti pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di awal minggu begitu ya, 5 Desember 2022. Kami tampilkan kembali rekomendasi saham pilihan dari PT Kanaka Hita Solvera, khususnya Mas Raditya Krishna Pradana. Ada saham AGRO direkomendasikan dengan support 470, resisten 520 buy. XCL 2250, resisten 2300 buy. Telkom 3.950, resisten 4.050 juga buy, dan KRYA direkomendasikan dengan support di 496 dengan resisten 550 direkomendasikan buy. Oke, kita ke Telkom tadi. Kalau saya mengatakan bahwa Telkom ini cukup diberatkan juga dengan investasinya di Goto, Gojek, Tokopedia, gimana Mas Radit? Betul Mbak, akhir-akhir ini Telkom terutama mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama dari awal November, dari tanggal 1 itu masih di kisaran 4.400 dan kemarin di kisaran 3.000-an, hampir terpangkas 10% dalam 1 bulan terakhir. Hal ini tidak lepas dari floating loss seperti itu ya Mbak, di investasinya di Goto kalau tidak salah sebesar 9,2 T, dan pada minggu lalu pun Goto 5 hari berturut-turut ditutup auto reject bawah. Namun kami masukkan di rekomendasi sekarang karena kami melihat sendiri saat ini Telkom berada di support historisnya dengan volume dan penutupan candle yang cukup solid. Di sisi lain kami melihat Goto saat ini juga mulai menarik secara teknikalnya, dan ada beberapa katalis fundamental pendukung di teknikalnya. Goto sudah memasuki area oversold-nya atau area jenuh jualnya, sehingga kami proyeksikan harusnya di beberapa hari ke depan Goto harusnya akan ada rebound terlebih dahulu. Namun apabila masih turun, menurut kami akan mengejar ke level 113 di area-area itu, baru akan melanjutkan rebound-nya. Nah, dari fundamentalnya sendiri Goto bersama buka dan beli dicatatkan atau ditempatkan oleh bursa di papan pencatatan baru, yaitu new economy Mbak, khusus saham-saham teknologi seperti itu ya, sehingga bursa menyediakan seperti atau memfasilitasi seperti Goto buka dan beli suatu papan baru yang tentunya hal ini bisa menjadi katalis positif bagi Goto untuk long term-nya, seperti itu Mbak Brisa. Oke, buy on weakness Goto atau buy current price? Buy on weakness di kisaran 113 hingga 120. Oke, udah oversold juga kayaknya ya menurut Mas Radit, sehingga boleh buy on weakness di posisi-posisi tersebut. Jadi langsung dua yang dibahas, ada Telkom dan juga rekomendasi Goto pasca auto reject bawah selama berkali-kali begitu pemirsa ya, beruntun pula. Kita minta pendapat dari Mas Radit, bagaimana tanggapannya melihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, di mana ada kenaikan yang cukup signifikan juga ya di saham lain ini, Mas Radit? Iya betul Mbak Brisa, berarti menggambarkan memang beberapa investor cukup tertarik dengan ditunjukkan demand oleh dari Nine sendiri yang ditutup tadi sempat ke 6% ya Mbak ya, di tengah IHSG kembali ternyata dibuka melemah di perdagangan Senin hari ini. Oke, kita lihat juga memang ini masih sangat-sangat di menit awal pembukaan, jadi segala hal sangat masih bisa terjadi pemirsa. Setelah dibuka menguat, stagnan di posisi 75, kemudian tadi cenderung mengalami pelemahan sekitar 1% lebih. Kembali ke profil resiko masyarakat ataupun investor begitu ya Mas Radit, terkait dengan saham ini, jangan buru-buru tapi cermati dulu seperti apa peluangnya ya. Betul sekali. Harus dipelajari secara matang gitu ya. Iya betul. Jangan FOMO. Oke, keputusan investasi kembali ke Anda, dan indeks harga saham gabungan saya sampaikan sedikit sebelum update ke informasi selengkapnya terkait gainers maupun losers pemirsa. IHSG hari ini melemah saat ini 0,08% atau 5 poin ke 7.014. Mas Radit, melihat IHSG yang masih melemah, ada peluang atau kans untuk berbalik arah tidak? Karena kita tahu ini benar-benar baru 5 menit awal ya. Betul Mbak Brisa, seperti yang saya sampaikan di awal, IHSG masih sideways atau konsolidasi di range 6.994 hingga 7.108 sejak akhir Oktober Mbak. Nah, untuk melihat
balikan arah atau tidak sangat dimungkinkan karena di tren konsolidasi seperti ini chance untuk kenaikan dan pelemahan masih sama kuat, yaitu 50/50 Mbak Prisa. Sehingga untuk peningkatan ataupun window dressing di bulan ini peluangnya masih tetap ada, namun perlu menunggu konfirmasi yaitu minimal breakout dengan volume yang cukup valid di level 7.108. Oke. Konfirmasi window dressing akan terjadi ataupun Santa Claus rally begitu ya kalau IHSG ke 7.100. Betul, restu breakout level tersebut. Oke, memang akan makin mantap kalau indeks juga menopang ataupun mendukung kenaikan dari akan lebih confirm begitu ya saham-saham mengalami kenaikan kalau IHSG-nya naik. Tapi kemanapun arah indeks asalkan saham yang dipilih ini positif ya. Karena kan itu yang terpenting. Kalau indeks naik 7.300, 7.500 tapi saham kita ini turun ya tetap aja juga nggak bisa cuan begitu ya. Iya. Oke, untuk itu kita akan kembali nanti membahas rekomendasi saham pilihan dari Mas Radit begitu ya. Tadi masih ketinggalan, ada XCL, kemudian AGRO, dan juga ada KRYA. Namun setelah mengupdate indeks harga saham gabungan di mana tadi sempat dibuka di teritori negatif, saat ini IHSG berusaha untuk menguat dengan kenaikan 0,25% pemirsa, atau 17 poin ke posisi 7.037. Meskipun tadi update-nya IHSG masih sempat mengalami pelemahan begitu ya. Dan deretan saham yang menjadi top gainers pemirsa adalah BMRI dengan kenaikan 0,96% di 10.625. Kemudian BBRI naik 0,41% di 4.910. Selanjutnya adalah Nine, emiten yang baru IPO tadi sempat menguat hampir 7% ke 80 dan Harum 1,99% ke 1790. Sebaliknya pemirsa losers adalah saham BBCA turun 1,12% di 8.800, Astra turun 0,82% di 6.075, Telkom turun 0,5% di 3.980 dan GoTo masih melanjutkan pelemahan dan sekarang di 123 atau turun ya hampir 7% pemirsa di pembukaan perdagangan ya. Secara pergerakan sektoral energi memimpin dengan kenaikan 1,22%, barang baku naik 0,17%, teknologi turun 1,04% dan properti pemirsa turun 0,28%. Mas Radit, bagaimana menanggapi tadi kan kita membahas ya Telkom dan kita sangkutkan dengan GoTo yang sudah auto reject bawah berkali-kali beruntun gitu ya dan sekarang di posisi sekitar 123 level terendah baru. Apa tanggapan Anda? Betul Mbak Prisa. Memang GoTo masih setelah lockup berakhir tanggal 30 November kemarin, seller masih mendominasi market ya Mbak. Namun tadi sudah saya sampaikan mungkin bisa payon weakness seperti itu di area 113 hingga 120. Mungkin proyeksi saya bisa satu kali ARB lagi baru rebound seperti itu untuk GoTo Mbak Prisa. Satu kali ARB lagi baru rebound, berikan kesempatan untuk turun lagi ke 113 ya? 13, ya. Sangat spekulatif berarti di saham ini ya bagi Anda yang ingin spekulasi ya tunggu di sekitar 113 masih turun lagi atau enggak kita tunggu saja gitu ya. Ada peluang untuk membalikan arah pasca pelemahan yang sudah sangat fantastis di mana saya lihat di data melemah 1 minggu 28%, 1 bulan 37%. Dan 6 bulan terakhir melemah 65% untuk GoTo di saat ini 123. Oke, Mas Radit singkat saja untuk saham-saham rekomendasi Anda tadi, apa yang membuat Anda masih merekomendasikan AGRO, KRYA, dan juga saham XCL ya? Betul Mbak Prisa, untuk AGRO sendiri saya melihat sebagai opsi alternatif di tengah kenaikan suku bunga ya Mbak, seperti yang sudah kita lihat tadi atau secara historis beberapa hari terakhir 4 emiten big cash perbankan cukup solid peningkatannya di tengah kenaikan suku bunga yang terjadi. Nah, AGRO secara teknikal juga cukup menarik karena berpotensi membentuk double bottom pattern dan pada Jumat kemarin ditutup menguat 5% dengan volume yang cukup solid sehingga kami prediksikan masih bisa melanjutkan penguatan apabila menembus resisten 520 dengan target penguatan ke 630 Mbak. Baik, itu dia adalah saham-saham rekomendasi Anda, semoga bisa menjadi referensi dan
peluangnya akan positif jika indeks harga saham gabungan bisa ke 7.100 gitu ya. Jadi ya pandai-pandailah memilih saham dan mempelajari secara matang agar peluang Santa Claus Rally ini tidak terlewat gitu ya Mas Radit ya. Oke, terima kasih Mas Radit untuk sharing informasinya. Pas banget mungkin koneksinya sudah terputus pemirsa ya.